Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Apa kabar? Siang, Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisnawati yang kali ini akan menyampaikan materi tentang Learning Management System. Sebelumnya, sebelum kita memulai materi, saya akan mencoba untuk merefleksi ibu-ibu, bapak-bapak dengan melakukan ice breaking supaya kita mengecek konsentrasi, tegang atau enggak, gitu ya. Baiklah, di sini clue-nya saya sampaikan langsung ya. Jadi clue-nya adalah gajah, semut, ular, dan cacing. Saya contohkan sebelumnya. Kalau misalnya saya menyebutkan gajah, kalian bersuara menyebutkan gajah itu besar, tapi kalian membentuknya kecil seperti semut. Nah, kalau misalnya saya bilang semut, kalian bilang kecil sambil besar gitu. Begitu juga dengan cacing dan ular. Kalau saya mengucapkan cacing, kalian bilang pendek, tapi sambil terlihat panjang gitu. Kalau misalnya saya bilang ular, kalian bilangnya panjang, tapi kesannya pendek gitu. Oke, paham semua? Ya, saya coba ya. Cacing. Oke. Cacing itu pendek, tapi kita katanya seolah-olah panjang ya gitu. Ulang kembali. Semut. Kecil. Oke. Salah ya kan? Ulang lagi ya. Ulang lagi. Nggak konsentrasi. Ayo, pokoknya kalau saya bilangnya bendanya berarti dia kan besar tapi seolah-olah dia kecil. Ular. panjang. Gitu. Terus sekali lagi. Cacing. Pendek. Pendek tapi dia panjang ya. Oke lah, itu hanya sekilas saja supaya kita nggak tegang ya Bu. Baiklah, seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Learning Management System. Sebelum saya sampaikan, Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang apa itu yang kita singkat dengan LMS, Learning Management System, atau kita singkat LMS, atau bahasa lainnya adalah PJJ. PJJ itu apa Bu? PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Seharusnya sudah tidak asing ya Bu ya di telinga kita, apalagi di dunia pendidikan seperti kita sekarang ini, terutama di masa pandemi, kita sudah belajar itu menggunakan media-media secara online. Baiklah, materi belajar ini berkaitan dengan pembuatan silabus belajar. Karena di dalamnya mengelola sebelum saya bentar. Bukan. Di sini ada mengenal Learning Management System, manfaat dan cara penerapannya ya Bu ya. Langsung saja, pengertian muncul nggak? Tidak, Bu. Sebentar. Oke. Ini. Oke. Sebentar ya. Belum ya? Bentar.
Sudah ya? Sudah. Saya ulang kembali, metode belajar ini berkaitan dengan pembuatan silabus belajar. Karena di dalamnya mengelola dan menyajikan materi pembelajaran secara online. Sistem ini juga disebut dengan e-learning, yaitu yang dirancang khusus untuk memudahkan para guru selama pembelajaran jarak jauh. Pengertian dari learning management system secara umumnya adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendistribusikan dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sistem ini juga bisa membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa. Mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, menampilkan transkrip nilai, dan mengelola tampilan e-learning. Karena berbasis aplikasi digital, selain memudahkan para guru dalam merencanakan proses belajar online, LMS ini juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Karena kan kalau online itu nggak mesti di sekolah ya Bu, kita bisa di rumah, bisa di mana gitu. Yang penting kita tahu ininya, bisa langsung komunikasinya melalui ini. Melalui LMS ini juga Bapak Ibu lebih mudah membuat konten pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaporan hingga dokumentasi. Selain itu juga Bapak Ibu dapat memanfaatkan konten-konten dalam bentuk digital seperti artikel, e-book, animasi, suara, dan video yang menarik. Tinggal kita tampilkan saja, nanti kita bisa sematkan apa yang ingin kita cantumkan di itu ya, di video atau apa gitu. Di sini juga ada fitur-fitur learning management system yang mendukung proses belajar online. Salah satunya adalah user interface yang mudah digunakan. User interface yang mudah digunakan. Jadi kalau yang user interface yang bagus itu pasti akan menyajikan antar muka atau interface yang menarik atau mudah diakses, juga mudah dipahami penggunanya. Jadi kita tuh dikasih apa ya? Ya yang gampang gitu untuk diinin sama siswa atau peserta didiknya. Karena ya di sini kita disajikan untuk mempermudah gitu justru ketika pembelajarannya seperti ini. Yang kedua adalah pendaftaran online. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki dalam learning management system. Dengan fitur ini, siswa tentunya dapat mendaftarkan dirinya secara online di laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan para guru. Jadi supaya siswa bisa mengecek materi apa saja atau ya yang akan disampaikan oleh guru dalam sebuah mata pelajaran tersebut gitu. Kelas maya. Kelas maya ini ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya apa? Kelas maya, dunia maya. Nah, sama seperti itu ya. Kelas maya ini karena kita belajarnya secara online, jadi tidak langsung. Jadi yang kita sebut dengan kelas maya. Kelas maya ini sebagai sebuah media pembelajaran digital, tentu saja dalam LMS ini memiliki fitur kelas maya, yaitu kelas yang menyajikan pembelajaran tanpa kontak fisik. Ya, makanya disebutnya dunia maya ya. Kalau dunia maya udah sering didengar ya Bu ya. Selanjutnya juga, fitur ini menyajikan kuis dan ujian online. Kuis dan ujian online ini juga menyajikan agar para guru dapat melakukan evaluasi belajar para siswanya. Fitur ini juga dapat mendukung kebutuhan Bapak Ibu dalam membuat pendistribusian soal-soal ujian untuk para siswanya. Jadi bisa disematkan di sini.
Selanjutnya ada ruang diskusi, karena fitur ini menyajikan apa ya? Menyajikan video conference, jadi kita bisa berdiskusi langsung walaupun posisinya di mana, kita bisa tatap muka secara online gitu di situ. Jadi ada ruang diskusinya, bisa ngobrol langsung ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Yang terakhir adalah laporan. Laporan ya. Di LMS ini menyediakan fitur laporan yang dapat memudahkan guru melacak perkembangan para siswanya. Fitur ini juga berguna mengecek absen siswa, intensitas siswa, kemudian mengakses materi pembelajaran, memonitor pengerjaan tugas, dan merekap jawaban baik kuis atau ujian para siswa. Jadi kalau misalnya kayak kita di classroom ya yang sudah kita pelajari, itu kan ketahuan tuh yang absen siapa, yang aktif siapa, yang mengikuti siapa aja gitu. Itu kan ketahuan ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan sekilas yang saya sampaikan, Bapak Ibu? Saya Bu mau bertanya, Oke, silakan. apa kelebihan dan kelemahan dari LMS yang Ibu ketahui? Baiklah, di sini tentu banyak sekali ya, bukan banyak sih, ada perbedaan kita belajar secara online dengan tatap muka. Mulai dari kelebihannya. Kalau kelebihannya, salah satunya adalah biaya menggunakan LMS ini lebih murah, Bapak Ibu, dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Jadi, yang penting kita punya kuota, ya ada handphone, itu kita bisa mengikuti pembelajaran LMS ini. Selanjutnya, mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa dengan waktu yang lebih singkat. Yang penting kita menargetkan, misalnya pengumpulan tugas dari jam 8 sampai, kita ngasih tugas dari jam 8 sampai jam 12. Nah, itu memudahkan kita, nggak harus nunggu-nunggu lagi. Kalau misalnya dia melewati batas tertentu, mungkin ya dianggapnya dia sudah tidak mengikuti atau mengumpulkan tugas. Selanjutnya, mempermudah guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran. Ada lagi mempermudah guru untuk mencari dan waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja ya, seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita online ini nggak mesti harus di satu tempat, karena yang penting kita punya aplikasi ini gitu, terus masuk, udah kita bisa melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang penting ditentukan waktunya. Metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Misalnya kita memunculkan video-video dari YouTube, kadang kan anak-anak kalau kita cuma ngomong aja sudah bosan gitu. Kalau misalnya kita menampilkan dari YouTube atau game atau apa gitu, itu kan cukup menarik lah buat mereka. Ada juga kelebihannya, yaitu mendorong siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Secara mandiri itu, kalau kita di sekolah, contohnya mungkin kita kadang tergantungan dengan kawan-kawan ya. Kalau kita di rumah sendiri, ya kita bisa berpikir atau mencari tahu sendiri gitu. Selanjutnya, memudahkan interaksi antara guru dengan murid, adanya fitur obrolan dan grup diskusi. Seperti video conference tadi ya, kita menyajikan itu di sini. Alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID. Nah, jadi ini salah satu alternatif dalam pembelajaran dalam kondisi pandemi seperti ini. Itu kelebihan, contoh-contoh kelebihan dari LMS ya. Ada juga sih kekurangannya. Untuk mengakses LMS dibutuhkan koneksi internet. Nah, yang dikhawatirkan ketika kita mengikuti pembelajaran online, ternyata internet yang ada di lingkungan kita tidak mendukung gitu. Mungkin ya putus-putus atau apa, sehingga kita tidak bisa mengirimkan tugas dan lain-lain. Kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara guru siswa, yaitu kalau misalnya karena jaringannya jelek, akhirnya kapan gurunya ngasih tugas, kapan siswanya ngirim tugas gitu, akhirnya tidak ketemu ya. Terakhir, membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, smartphone, dan lain-lain. Karena kalau misalnya, ya itulah daya dukung kita, kalau misalnya kita tidak punya laptop atau handphone, ya kita tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online ini, seperti itu. Gimana, cukup atas nama Ibu Sukia?
Cukup, Bu. Oke, yang lain gimana? Cukup. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah. Udah mulai sakit kepala lagi. Besok di sini ada pulang.